Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis Nabi mengenai tata cara beribadah dalam Islam. Nanti juga akan kita bacakan hadis-hadis Nabi tentang akhlak, ya, dan akidah, tentang akidah dan akhlak. Itu jadi satu bagian. Akidah, akhlak, ibadah. Sebenarnya itu Islam mengajarkan 3 pokok yang penting. Ajaran Islam itu membahas mengenai akidah nomor 1, yang kedua akhlak, yang ketiga ibadah. Jadi ibadah nomor 3. Nomor 1 yang paling penting itu akidah. Kalau orang Islam akidahnya benar, jaminannya surga sudah. Yang menjamin bukan yang ngomong ini, yang menjamin Allah sendiri. Yang kedua, akhlak juga begitu. Orang walaupun ibadahnya hebat, sholatnya hebat, puasanya hebat, ya, hajinya juga hebat, umrohnya juga hebat, sedekahnya juga hebat, tapi akhlaknya jelek, habis ibadahnya itu enggak berarti. Ya, makanya jangan disepelekan pelajaran-pelajaran tentang bagian-bagian penting dari ajaran Islam ini. Ya, kalau akidah kita sudah sering. Bagian dari ajaran akidah itu ada dalam Al-Quran yang terdapat di surat-surat yang awal-awal turun. Surat-surat yang awal-awal turun itu dimulai dari surat Iqra, kemudian surat Al-Qalam, kemudian surat Al-Muzammil, lalu kemudian surat Al-Muddatsir atau sebaliknya, kemudian surat Al-Fatihah, dan juga di belakang-belakangnya lagi beberapa surat di belakangnya adalah surat ini tadi yang dibaca oleh imam kita ini tadi. Ada di sini nih tentang akidah ini. La uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu an lan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basaru wa khasafal qamaru wa jumi'ash syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin yaqulul insanu ayyana yaumul qiyamah. Masyaallah. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Ini salah satu contoh ayat-ayat yang bicara tentang keyakinan. Dalam akidah Islam itu, orang Islam itu berakidah, berkeyakinan
bahwa hari kiamat itu ada. Manusia kalau sudah mati itu sudah berada di alam yang lain, di alam barzah. Nanti terjadi lagi hal-hal di sana itu. Seperti kehidupan kita di dunia begini ini, cuma beda alam. Berada di alam barzah. Situasinya berbeda sama sekali dengan di dunia ini. Sama seperti waktu kita berada di perut ibu kita masih berada di alam apa namanya itu? Alam rahim lah atau alam rahim. Ya rahim, di dalam rahim ibu. Kita berada di ruangan yang sempit itu. Cuma perut ibu kita saja. Dan terjelas di sana apa yang terjadi nanti di dalam Al-Qur'an diceritakan dalam surat Al-A'raf dan lain-lain ya. Dalam hadis juga diceritakan oleh Nabi. Lalu kita lahir ke dunia, berbeda. Waktu berada di perut ibu kita berada di ruangan yang sempit. Begitu lahir ke dunia, dunia ini luas, besar. Nah, cuma Allah mengingatkan. Ya, dalam surat Ali Imran itu. Janganlah sekali-kali kehidupan dunia ini melalaikan kamu. Karena dunia ini penuh dengan hal-hal yang melalaikan, yang membuat kita lupa, lalai dari sesuatu yang penting. Mestinya kita hidup mendahulukan yang penting dari yang tidak penting. Mendahulukan yang perlu, yang diperlukan, yang kita perlukan dari yang kita inginkan. Jadi nomor satu itu. Nah, jadi di dalam surat ini diterangkan. Nih nanti akan kita bahas nanti. Kalau tidak hari Sabtu ya hari Ahad nanti. Saya masih menyiapkan konsepnya karena saya tidak puas kalau cuma mengulangi pelajaran yang dulu. Saya lihat, wah tafsirnya kok terlalu pendek gitu. Enggak puas saya. Jadi saya harus buka kitab tafsir yang lain sebagai perbandingan untuk memperluas cakrawala pengetahuan kita. Ini contohnya ya. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan sungguh aku bersumpah dengan jiwa yang selalu menyesali dirinya. Nah, keterangannya bagaimana ini kok ada jiwa manusia menyesali dirinya? Nah, nanti ya dalam tafsirnya. Ini salah satu contoh aja. Nah, kapan hari kiamat terjadi? Di belakang ada di sini nih. Balil yuridul mana nih di sini nih. Nah. Ayah sabul bukan mana tadi jadi. Astagfirullah, mana tadi ini? Nah, ini loh. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Ya. Manusia selalu bertanya kapan hari kiamat. Allah langsung menjawab. Fa idza bariqal basaru wa khasafal qamaru wa jumi'asy syamsu wal qamaru. Allah bilang hari kiamat itu nanti. Fa'idha maka apabila barikol basoru telah terbelalak matamu. Telah terbelalak mata itu. Sekarang mata kita masih merem melek. Ini ada yang merem, ada yang melek nih. Nah, nanti satu ketika terbelalak. Nah, terbuka matanya lebar-lebar. Itu nanti di hari kiamat. Enggak ada yang merem lagi itu. Meleknya artinya apa? Celeng. Matanya celeng gitu ya. Iya, benar. Oh, menceleng. Oh. Ya Allah, aku ini sudah lama di sini kok yang enggak menguasai bahasa pasaran di sini tuh ya. Adik-adik bergaulnya pakai bahasa Indonesia terus sih ngomongnya. Kalau di sekolah-sekolah itu kan pakai bahasa daerah ya, pakai logat sini, bahasa Indonesia tapi logat sampit. Sama seperti waktu saya di Papua pakai bahasa Indonesia logat Papua. Kamu orang ngapain sih? Kamu orang apa? Kamu orang dorang, kita orang.
Karena adik-adik saya bergaulnya pakai bahasa Indonesia ya, nggak pintar-pintar berbahasa sini saya. Ya. Ya, sudah kembali ke sini ya, nanti diterangkan dalam surat Al-Qiyamah. Ini surat yang dahsyat ini. Makanya harus dihafalkan. Nah, sudah banyak yang hafal saya kira ya, apalagi imam kita sering membacakan surat ini dengan meniru apa itu Al-Musyari siapa namanya? Al-Musyari ya. Nah, ya saya mendengarkan juga. Oh, ya ini rupanya dari sini dan dengarkannya ya. Bagus itu. Nah, sekarang saudara sekalian, kalau Islam mengajarkan kepada tiga bagian penting. Nomor 1, akidah. Kalau akidahnya salah, itu akan masuk neraka, kekal selama-lamanya, tidak akan keluar dari neraka. Walaupun muslim, ya walaupun muslim. Mengaku muslim, bukan muslim beneran. Kalau muslim beneran itu Nabi Ibrahim itu muslim beneran itu. Kita ini masih muslim yang masih perlu diuji. Gak bisa kita mengatakan kita ini sudah muslim, belum. Muslim aja belum, apalagi mukmin. Belum, kita itu masih jauh. Kita itu termasuk yang ngomong ini loh. Kita itu kan saya dan Anda semuanya ini. Belum bisa dikatakan muslim. Nabi Ibrahim itu contoh orang muslim itu. Ya, muslim beneran. Kalau muslim beneran, pasti masuk surga. Walaupun dia juga punya dosa. Tapi kalau cuma mengaku muslim, itu masih bisa masuk neraka dan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ini loh ayatnya Pak, sering saya bacakan ayatnya ini. Ini dalil bahwa orang muslim itu masih bisa masuk neraka. Kalau apa? Kalau begini ini. Nih di ayat 14 atau 13 surat An-Nisa ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka hududullah. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Ini loh ayatnya, ini 2 ayat yang penting yang Allah ucapkan, Allah firmankan, Allah kalamkan setelah Allah berbicara mengenai tata cara membagi harta warisan. Artinya di belakang ini berbicara tentang cara membagi warisan menurut ajaran Islam. Dan itu yang harus kita jalani dalam kehidupan ini. Gak boleh kita membagi harta warisan melalui pengadilan negeri, gak boleh. Kalau kita mengaku muslim benar-benar, gak sah itu. Walaupun yang memutuskan hakim pengadilan negeri, iya. Walaupun yang memutuskan ketua pengadilan negeri, hakim pengadilan negeri setempat, itu tidak sah di hadapan Allah. Di hadapan hukum, iya sah. Di hadapan hukum yang berlaku di dunia ini, di Indonesia ini terutama. Tapi di hadapan Allah enggak, nanti diurus lagi di akhirat itu. Dan makanya Allah mengingatkan di sini, tilka hududullah, itulah batas-batas Allah tentang bagaimana cara membagi harta warisan. Wa may yuti'illah, dan siapa yang selalu mentaati Allah wa rasulahu dan mentaati rasulnya dalam membagi harta warisan, dia juga taat. Bukan taatnya hanya disuruh sholat, suruh puasa, suruh haji, suruh umroh. Giliran membagi warisan gak mau. Aku gak mau cara Islam gak adil, membedakan laki sama perempuan. Apa itu? Laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Gak mau aku ke pengadilan negeri. Kalau Anda punya saudara seperti itu, paksa dia mengikuti Islam dan jangan mau nuruti maunya dia. Ya, karena kalau tidak, ini loh ancamannya.
Itulah batas-batas Allah, dan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dalam membagi harta warisan, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, dia Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai surga. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga. Wa dzalikal fauzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Sebaliknya, wa may ya'sillah, dan siapa yang mendurhakai Allah wa rasulahu, dan mendurhakai rasulnya, wa yata'adda hududah. Loh, ini ada 3 yang menyebabkan orang masuk neraka kekal. Pertama, dan siapa yang mendurhakai Allah, diperintah Allah tidak mau menjalani, dilarang Allah malah dijalani. Dan demikian juga siapa yang mentaati Rasul Allah, diperintah Allah tidak dijalani, dilarang, diperintah Rasul tidak dijalani, dilarang Rasul malah diterjang. Siapa yang seperti itu? Yang ketiga, wa yata'adda hududah, dan siapa saja yang menerjang batas-batasnya. Jadi kita tidak hanya disuruh taat kepada Allah dan Rasulnya dengan sholat, puasa, zakat, haji. Masih ada lagi membagi harta warisan. Itu juga harus menurut Islam. Kalau itu dilanggar, diterjang batas-batas Allah dalam soal harta warisan itu, yudkhilhu naron. Ini yang ngomong Allah sendiri loh. Dia Allah itu akan memasukkannya ke dalam neraka. Dan di neraka tidak sehari, 2 hari, 3 hari, setahun, 2 tahun. Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya, di dalam neraka. Walahu, dan untuknya azabum muhin, azab yang menghinakan. Jadi enggak main-main Pak mengenai pembagian harta warisan itu. Makanya sama punya harta banyak, hati-hati. Bagi betul-betul itu menurut ajaran Islam. Saya sudah mengalami pembagian harta warisan, sudah sederhana sekali. Hitung berapa jumlah peninggalan bunda. Walaupun hartanya bunda itu asalnya juga dari saya, tapi kalau sudah saya kasihkan ke bunda, jadi milik dia sudah. Demikian juga sampean-sampean nih bapak-bapak yang kerja, ibunya istrinya di rumah. Kalau sama sudah ngasihkan uang ke istri, itu sudah punya istri itu, jangan diminta lagi. Jangan bilang, Bu, minta uang beli rokok, jangan, sampai pakai uangnya sampai sendiri. Yang mau sampai pakai beli rokok, jangan kasihkan istri. Itu loh. Kalau kasihkan istri, udah itu untuk masak. Bingung istri sekarang ini uangnya cuma segini terus sebulan nih, bayar listrik, bayar PAM, bayar anak sekolah, bayar bensin lagi, masak tiap hari, beras. Bingung itu ibu-ibu itu kadang-kadang. Tapi karena pinternya perempuan itu lebih teliti, lebih pintar daripada laki-laki. Laki itu salah-salah aja kadang-kadang. Ya. Perempuan itu lebih teliti. Makanya kalau perempuan jadi presiden mumet sampean. Teliti banget kok perempuan itu. Ya. Jadi itu Bapak Ibu saudara sekalian, saya menyampaikan ini sekedar sebagai pengetahuan, mengingat kembali bahwa kita hidup ini hanya untuk beribadah. Dan untuk bisa beribadah kita harus tahu ilmunya. Padahal ilmu untuk beribadah dengan baik itu hanya ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis. Makanya jangan pernah meninggalkan majelis taklim di mana di situ diajarkan Al-Quran dan hadis beserta ilmu fikihnya. Kalau sudah mempelajari Quran dan hadis, nanti ujungnya ke ilmu fikih. Ya, jadi itu sambil kita cari uang. Cari uang itu sambilan. Yang pokok itu yang ini. Sekarang ini. Tadi kita habis sholat itu pokok itu. Kemudian kita sekarang ngaji. Kenapa? Karena belum pada kesampaian semua ayat Al-Quran ini. Belum 30 juz belum sampai. Dan saya berniat mudah-mudahan Allah mengabulkan. Akan menyampaikan Al-Quran 30 juz. Walaupun tidak bisa detail. Ya nanti kita maraton mungkin. Keburu mau mati nanti maraton. Baca Quran cepat-cepat. Ya. Jadi begitu saudara sekalian. Ya. Jadi Islam mengajarkan 3 bagian ajaran yang penting, yaitu masalah akidah, yang kedua masalah akhlak,
Nah, nanti kita akan ketemu hadis Nabi tentang akhlak. Ya, keutamaan akhlak. Orang yang akhlaknya baik itu melebihi orang yang ibadahnya baik. Jadi ibadahnya baik itu tidak jaminan masuk surga loh. Belum jaminan. Masih dipertanyakan akhlaknya gimana? Sama orang tua bagaimana? Sama suami bagaimana? Sama istri bagaimana? Sama anak-anaknya bagaimana? Sama tetangganya bagaimana? Sesama muslim bagaimana akhlaknya? Ya, apalagi sama Allah akhlaknya bagaimana? Akhlak sama Rasulnya bagaimana? Itu masih ada urusan, banyak persoalan yang harus kita ketahui. Ya, nanti kalau akhlaknya sudah baik, masih ada pertanyaan lagi yang paling penting, akidahnya gimana? Ada orang ini sudah baik, rajin beribadah dia, akhlaknya pun baik sekali, tapi akidahnya melenceng, salah, gak bisa masuk surga itu, gak bisa. Dan itu yang bilang Allah sendiri, bukan saya cuma menyampaikan saja. Ya, nanti kita akan pelajari semua itu tadi. Nah, hari ini pelajaran kita masih seputar ibadah, yaitu ibadah mengenai tata cara bersuci dalam Islam, bagaimana menjaga kesucian zahir kita, zahir lahiriah kita. Ini dalam kitab Toharoh. Nanti ada suci batin, bagaimana mensucikan batin kita, tidak pakai ini. Ada caranya lagi nanti, ya. Kesucian itu kan lahir dan batin harus kita sucikan, kita bersihkan hati kita, batin kita, dan tubuh kita ini juga harus suci dari najis. Jangan sampai kita kena najis. Begitu kena najis cepat-cepat bersihkan. Ya, ini di sini ada kemarin sudah disampaikan bab yang ketiga kalau nggak salah ya, kalau nggak salah loh. Bab tentang ini ta'ayyunil ma', bab tentang ketentuan air, penjelasan tentang air li izalatin najasah, untuk menghilangkan najis. Jadi air yang dipakai untuk menghilangkan najis itu seberapa banyak atau bagaimana caranya? Ketentuannya menghilangkan najis dengan air itu ketentuannya, aturannya bagaimana? Ada dalam hadis nomor 38 kemarin sudah kita baca. Hadis ini mengenai bahwa kalau dulu para sahabat pernah hidup di lingkungan orang-orang yang beragama Majusi. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kita memakai wadah-wadahnya milik orang-orang non-muslim, orang-orang Majusi itu ya Rasulullah. Kalau kami terpaksa memakai wadah mereka, bagaimana? Nabi mengatakan, kamu cuci wadah mereka itu dengan air, lalu kamu masak dengan bejana milik mereka. Kamu boleh masak pakai wajan mereka yang habis untuk menggoreng babi misalnya begitu, tapi dicuci dulu. Nah, kita tahu itu wajannya habis dipakai untuk goreng apa. Udah ini pakai aja, ini masih ada minyaknya. Padahal minyaknya habis untuk goreng babi. Jangan, buang, cuci, pakai minyak yang baru. Gitu ya, misalnya begitu. Pada hadis yang 39 hampir sama. Sahabat Abu Sa'labah pernah bertanya, ya Rasulullah, kami berada di negeri kaumnya orang ahli kitab. Kami tinggal di kalangan orang Yahudi dan Nasrani. Fanatbuhu fi kudurihim, lalu kami biasa masak dalam periuk-periuk mereka. Wa nasrabu fi aniyatihim, dan kami minum pada wadah-wadah minum mereka. Bagaimana ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, in lam tajidu ghairaha, jika kamu tidak mendapatkan selainnya, selain wadah milik mereka, ya sudah, kamu lakukan ini, farhaduha bil ma', maka kamu tuangkanlah pada wadah itu air. Ya, baru kamu pakai untuk masak gitu. Ini hadis nomor 30 berapa ini? 9. Nah, keterangannya ada di sini dan ini sebenarnya sudah disampaikan. Sekarang kita masuk ke bab yang keempat ya, yaitu bab tathhiril ardin najasati, mestinya ini ya, tulisannya najisati. Bab tathhiril ardin najisati, kalau di sini tulisannya begitu. Mestinya yang benar najasati gitu ya. Bab mensucikan, membersihkan tanah yang najis. Bil mukasaroh, dengan air yang banyak. Dengan menyiramkan air yang banyak.
Nah, ini terdapat pada hadis nomor 40. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Abu Hurairah telah berkata, qama a'rabiyun, telah berdiri dulu suatu saat dulu di zaman Nabi pernah ada yang berdiri. Siapa yang berdiri? A'rabiyun, seorang Arab desa. Maksudnya dia berdiri, fabala, lalu dia kencing fil masjidi, di dalam masjid. Dan perlu diketahui masjid di zaman Nabi dulu tidak seperti masjid kita sekarang ini. Masjid Nabi dulu masih tanah, cuma dikasih atap. Pada itu terjadi kejadian ini. Ya, masih berupa tanah gitu aja, pasir, ya pasir, tanahnya pasir kan, padang pasir. Terus dikasih atap yang terbuat dari anyaman pelepah kurma. Itu masjid zaman Nabi dulu. Makanya ada kejadian seperti ini. Dulu pernah ada seorang Arab desa, Arab Badui, Arab yang tinggal di padang pasir. Dia datang ke Madinah lalu kencing di dalam masjid. Faqama, maka berdirilah atau bangkitlah ilaihi, menuju kepada si orang ini tadi. Siapa yang bangkit berdiri? Anas, orang-orang banyak yang ada di masjid. Untuk apa? Liyaqa'u bih, untuk memukul si orang ini tadi. Jadi untuk mencegah atau memukul dia. Kalau di sini diartikan dalam terjemahnya diartikan dulu berdiri seorang Badui lalu kencing di dalam masjid. Kemudian orang-orang berdiri untuk memukulnya. Mereka datang berdiri banyak orang ini. Mereka menuju kepada orang tadi untuk memukul si orang ini tadi. Nabi melihat. Faqala, maka bersabdalah an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sabda Nabi ini. Nah, ini. Nabi bersabda begini. Waktu melihat sahabat-sahabatnya yang setia ngaji kepada Nabi mau memukul orang yang kencing dalam masjid tadi. Datang. Apa kata Nabi? Da'uhu, kalian biarkan dia. Wa ariku, dan kalian tuangkanlah ala kepada baulihi, kencingnya, sajlan, satu ember, min ma'in, yang berisi air, yang ada airnya. Atau zanuban, satu ember besar, min ma'in, yang berisi air. Fa innama, karena sesungguhnya, kata Nabi, bu'ithum, kalian diutus, muyassirin, sebagai orang-orang yang memudahkan. Walam tuba'atsu, dan kalian tidak diutus oleh Allah, muassirin, menjadi orang-orang yang menyulitkan. Ini kata penting ini. Kalimat sederhana dari Nabi, tapi ini penting ini, Pak. Dikasih tanda merah aja ini. Nah. Jadi ketika ada seorang Arab Badui, bukan penduduk Madinah, dia tinggal di luar kota Madinah di padang pasir. Tiba-tiba masuk ke Madinah, masuk ke halaman masjid, kencing. Padahal itu biasa dipakai untuk sholat itu. Ya kira-kira kencingnya kalau sekarang ya di sini. Tapi masih belum ada karpetnya. Yang biasa dipakai untuk sholat. Waktu mereka berbondong-bondong mau memukul orang tadi, Nabi bilang apa? Biarkan dia. Biarin kencing, nanti di belakangnya saya bacakan dulu di belakangnya ini. Ya. Ini hadis yang pertama ini, hadis nomor 40, rawahu, yang meriwayatkannya adalah al-jamaah, jamaah ahli hadis. Yang dimaksud dengan jamaah adalah Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah. 7 ahli hadis ini, 7 imam ahli hadis ini. Ini yang meriwayatkan illa musliman, kecuali satu saja yang tidak meriwayatkan, yaitu Imam Muslim. Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis ini. Ya. Lalu pada hadis yang ke-41, ini ada hubungannya soalnya. Di belakangnya sudah nggak ada lagi itu. Nah, sudah nggak ada lagi. Ada 2 hadis saja yang dikemukakan di sini. Ya, nomor 41 hadisnya berbunyi, Wan Anas bin Malik, dan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepada Anas bin Malik, qala Anas bin Malik berkata, bainama, ini cerita lengkapnya. Bainama, ketika nahnu, kami, fil masjidi, berada di dalam masjid, ma'a, beserta, bersama Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Ja'a, datang, A'rabiyun, orang Arab desa,
orang Arab padang pasir sana. Faqoma, lalu dia berdiri, ya bulu, dia kencing fil masjidi, di dalam masjid. Faqala, maka berkatalah ashabu, para sahabat Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata begini, mah gitu. Bukan mah bahasa sini. Kalau mah misalnya manggil ibunya. Mah, itu manggil ibu, anak manggil ibunya. Ini mah bahasa Arab. Nanti terangkan di bawah tuh. Mah itu dari kata mahaja. Apa ini? Ya. Kencing kok di sini? Itu kira-kira orang dulu bilang begitu. Qala, berkatalah Anas yang menceritakan peristiwa ini. Maka ketika orang-orang datang menuju kepada si orang tadi yang kencing sambil mengatakan, apa ini? Sambil mau dipukul itu, pakai terompah, pakai sandal, mau dipukul. Apa kata Rasulullah? Faqala, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sabda Rasul nih, Masya Allah. Ini perhatian nih Pak. Apa kata Rasul? Rasul bilang begini, la tazrimuhu, la janganlah tazrimu, kalian memutus, memotong dia. Maksudnya jangan memberhentikan kencingnya. Jangan disuruh stop. Lagi kencing disuruh stop. Coba sampai lagi kencing tiba-tiba disuruh stop. Kan enggak enak, Pak. Apalagi sudah kebelet. Enggak enak, nahan kencing itu enggak enak. Nabi itu Masya Allah, Nabi enggak marah, Pak. Masjidnya dikencingin Nabi enggak marah. Itu Nabi. Coba kita, Pak. Wah, dipukuli sudah orang-orang tadi itu. Oh, jangankan kita, para sahabat yang memukulin kok. Nabi bilang apa? La tajrimuhu, jangan kamu potong kencingnya, jangan. Da'uhu, biarkan dia sampai selesai kencingnya, maksudnya begitu. Nanti di dalam hadis lain ditekankan, biarkan dia sampai menyelesaikan kencingnya dulu. Fatarokuhu, lalu mereka pun membiarkannya, meninggalkannya, hatta bala, sampai dia si orang Badui tadi selesai kencing. Tsumma, kemudian, inna, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahu, memanggilnya. Setelah selesai kencing Rasul manggil, kamu. Kalau sekarang dipanggil, kamu sini. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda ketika orang tadi sudah datang mendekati Nabi, lalu Nabi bersabda begini. Nih sabda Nabi. Ya, Nabi bilang begini. Inna hadhihi, sesungguhnya ini, al masajid, masjid. Sesungguhnya masjid ini. Jadi kalau ada kata jamak, isim isyarahnya harus pakai hadhihi. Kalau isim mufrad pakai hadza. Ya. Inna hadhil masajid, sesungguhnya masjid ini dibangun, la tasluhu, tidak baik, li syai'in, untuk sesuatu, min hadzal baul, dari ini kencing. Masjid ini dibangun untuk sholat, bukan untuk kencing. Walal qadari, dan tidak pantas, tidak baik juga untuk kotoran. Jadi masjid harus bersih, tidak boleh kotor. Innama, sesungguhnya tiada lain, kata Nabi, hiya, masjid ini dibangun li dzikrillah azza wa jalla, li dzikrillah, untuk mengingat Allah azza yang maha gagah wa jalla dan maha agung, wassalati, dan untuk salat, wa qiraatil Qur'an, dan untuk membaca Al-Qur'an. Ini fungsi masjid ada di sini, Pak. Jadi masjid kita ini kita pakai untuk sholat, untuk membaca Al-Quran atau belajar Al-Quran. Itu yang paling baik itu di masjid, membaca Al-Quran. Kalau belajar membaca Al-Quran di mana aja boleh, di rumah boleh, di madrasah boleh, di kampus boleh. Tapi membaca Al-Quran, qiraatul Quran, yang terbaik di masjid. Walaupun di rumah juga enggak apa-apa, boleh. Tapi yang terbaik itu di masjid. Ya, makanya Nabi mengatakan innama hiya li dzikrillah azza wa jalla wa sholati wa qiraatil Qur'an. Au kama qala, atau sebagaimana telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, ketika orang-orang yang tadi mau memukul itu dilarang oleh Rasul memukul orang tadi yang kencing di masjid itu, fa'amaro, lalu memerintahkanlah Rasulullah SAW rojulan kepada seseorang minal kaum, dari kaum yang ada itu, dari para sahabat yang kumpul mau mukulin orang tadi. Dipanggil salah satu, kamu kesini. Faja'a, lalu datanglah dia, seorang laki-laki tadi, tidak disebut namanya supaya tidak malu. Ya, datanglah dia kepada Nabi bidalwin, dengan membawa sebuah ember min ma'in yang berisi air. Fashannahu alaihi, lalu dia pun menuangkannya ke atas kencing, bekas kencing orang Badui tadi. Ini hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad. Lalu ada lagi di sini diterangkan, lakin akan tetapi laisa, tidaklah lil Bukhari bagi Imam Bukhari, maksudnya tidaklah menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, atau hadis Imam Bukhari, fihi, di dalamnya ada kata-kata inna hadhil masajid dan seterusnya. Ini tidak ada dalam riwayatnya Bukhari. Nah, dalam hadis yang lain, ya, ini kata-kata yang tadi tidak ada. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata-kata la tajrimuhu, janganlah kalian putus dia, jangan kalian putus kencingnya, biarkan dia selesai kencing dulu. La tajrimu maksudnya la taqta'u alaihi baulahu, janganlah kalian memotong atas dia kencingnya, biarkan dia selesai kencing dulu baru diurus. Ditanya Rasul, kamu tahu enggak ini tempat apa? Dalam hadis lain, di sini enggak disemuat. Enggak tahu ya, enggak tahu ya. Ya Muhammad, enggak tahu. Ini masjid, dan masjid itu dibangun, dibuat untuk sholat, untuk baca Al-Quran, bukan untuk kencing, bukan untuk tempat membuang kotoran. Itu diterangkan kayak gitu. Ini guru yang baik. Guru yang baik itu kalau ada orang belum tahu, jangan dimarahi. Kalau ada orang baru datang ke masjid kita ini, dia orang baru datang, dia mau mendengarkan pengajian ini, sambut dengan baik dia. Jangan disariki, jangan dimarahi. Kalau salah dimarahi. Besok paginya enggak mau lagi ke sini dia. Galak-galak orang Masjid Nurul Hidayah itu. Makanya banyak orang tuh kepengen ke sini, Pak. Nah, kalau datang sini sampean sambut, walaupun dia masih pakaiannya belum sesuai dengan yang kita kehendaki, caranya masuk masjid, caranya beromong-omong mungkin masih tidak seperti kebiasaan kita, jangan dimarahi. Nanti kalau marahi pergi sampean melanggar sabda Nabi ini tadi ini. Ini loh, Nabi sudah bilang di sini ya. Ini. Ya, Nabi bilang, fa innama bu'itsu, maka sungguhnya kalian diutus oleh Allah muyassirin, menjadi orang-orang yang memudahkan, memberi kemudahan kepada orang. Walam tub'atsu, dan kalian tidak diutus oleh Allah di muka bumi ini mu'assirin, menjadi orang-orang yang menyulitkan orang. Jadi kita jadi orang kalau bisa tuh memudahkan orang, membuat orang tuh mudah nyaman di masjid ini. Jangan bikin sulit dia. Jadi menjadi orang yang baik adalah memudahkan urusan orang. Kalau sampai jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, jangan mempersulit rakyat. Dosa besar sampean. Rakyat itu yang memilih sampean nih, yang gaji sampean itu juga rakyat ya. Oh, sampean jadi begitu jadi pejabat terus sama rakyat kok sombong. Ini penguasa gini model-model yang bisa masuk neraka nih kalau nggak bertobat sama Allah sebelum matinya. Tapi kalau sudah sempat bertobat ya nggak jadi masuk neraka, bareng Fir'aun nggak jadi. Ya, sekian aja dulu pagi hari ini, aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.